Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebedah secara objektif salah satu tokoh politik yang paling menonjol, sangat berpengaruh, tapi ya, juga paling mempolarisasi dalam sejarah modern Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Amin Rais? Pertanyaannya, apakah beliau ini sebenarnya arsitek utama di balik demokrasi kita, atau justru, seorang agitator abadi? Yuk, kita bongkar rekam jejaknya sama-sama. Oke, mari kita langsung masuk ke isu yang lagi panas-panasnya belakangan ini. Nama Amin Rais itu tiba-tiba balik lagi jadi perbincangan heboh. Semuanya gara-gara sebuah video YouTube berdurasi 8 menit yang mendadak viral. Di situ, Amin Rais ngasih komentar yang cukup spekulatif soal hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet kita, Teddy Indrawijaya. Gak butuh waktu lama, video ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang ngerasa komentarnya udah lewat dari batas profesional dan masuk ke ranah personal. Kalau kita lihat peta konfliknya, ini jelas banget. Di satu sisi, Menteri Komunikasi dan Digital tegas nyebut klaim di video itu sebagai hoaks. Belum lagi, relawan arus bawah Prabowo juga ngancam bakal bawa kasus ini ke ranah hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Tapi, di sisi lain, Partai Umat, partainya Amin Rais sendiri, langsung pasang badan. Mereka ngebela pernyataan itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi, hak konstitusional, dan sekedar nyuarain apa yang jadi kegelisahan publik. Ya, dengan gaya belak-belakannya Amin Rais yang khas itu. Jadi di sini kita ngelihat benturan yang sangat klasik ya, antara mana batas kritik dan mana kebebasan berpendapat. Tapi gini, buat benar-benar paham seberapa berat bobot kontroversi hari ini, kita perlu mundur sedikit dan ngelihat sejarah panjang tokoh ini selama 3 dekade terakhir. Agenda kita, heboh video Prabowo dan Teddy, akar intelektual Bapak Reformasi, runtuhnya Soeharto dan lahirnya PAN, peran beliau sebagai kingmaker, dan amandemen konstitusi, sampai akhirnya oposisi abadi dan Partai Umat. Bagian pertama, heboh video Prabowo dan Teddy. Berita hangat ini sebenarnya bukan kejadian yang berdiri sendiri loh, tapi lebih kayak babak terbaru aja dari rentetan karir panjang beliau yang emang selalu ngambil posisi anti kemapanan. Masuk ke bagian kedua, akar intelektual Bapak Reformasi. Nah, buat ngerti gimana cara berpikirnya, kita harus mundur sebentar menelusuri latar belakang pendidikan beliau. Beliau ini lahir tahun 1944 di Surakarta dari keluarga aktivis Muhammadiyah. Jadi, fondasi agamanya emang udah kuat banget dari awal. Tapi, coba deh perhatiin perjalanan akademisnya yang luar biasa ini. Lulus dari UGM dan IAIN Sunan Kalijaga, beliau langsung terbang ke Amerika Serikat. Di sana, beliau dapat gelar master dari University of Notre Dame di tahun 1974 dan lanjut S3 Ilmu Politik di University of Chicago. Ini bukan kombinasi biasa. Beliau ngegabungin nilai tradisional Islam dari keluarganya dengan pemikiran ilmu politik barat tingkat tinggi. Perpaduan langkah inilah yang bikin beliau punya amunisi politik yang super tajam buat mengkritik penguasa di era Orde Baru. Pas balik ke Indonesia, beliau mulai ngebangun pengaruh yang masif banget lewat Muhammadiyah. Berawal dari mimpin Majelis Tablik di tahun 1985, karirnya terus meroket sampai jadi ketua umum di tahun 1995. Di tangannya, Muhammadiyah bukan cuma sekedar organisasi keagamaan biasa, tapi disulap jadi kekuatan sosial politik yang benar-benar ditakuti. Coba bayangin, di pertengahan 90-an, beliau udah berani secara terbuka nyerukan suksesi presiden dan ngeritik keras skandal tambang Freeport. Di zaman itu, ngeritik rezim Soeharto blak-blakaan tuh tabu banget, benar-benar butuh nyali besar, sampai-sampai keberaniannya ini sempat bikin beliau dicap sebagai musuh nomor 1 Orde Baru. Bagian ketiga, runtuhnya Soeharto dan lahirnya PAN. Nah, disinilah titik klimaks dari aksi jalanannya Amin Rais yang sukses ngerubah wajah negara kita. Momen krisis di bulan Mei 1998 itu ngasih lihat dengan sangat brilian betapa cepat dan krusialnya manuver seorang Amin Rais. Di tengah kondisi ekonomi yang hancur dan situasi yang kaos, beliau ngebentuk Majelis Amanat Rakyat buat ngumpulin semua kekuatan pro-demokrasi. Waktu Soeharto nyoba ngulur waktu dengan nawarin Komite Reformasi, Amin Rais langsung nolak mentah-mentah dan nuntut presiden buat mundur detik itu juga. Rentetan kejadian cepat inilah yang jadi katalis utama yang akhirnya benar-benar maksa kediktatoran Orde Baru berakhir setelah 30 tahun berkuasa, tepat di tanggal 21 Mei 1998. Setelah Soeharto jatuh, Amin sadar betul nih, protes di jalanan doang nggak akan cukup buat kedepannya. Ini harus diubah jadi kekuatan politik resmi. Makanya, di tanggal 6 Agustus 1998, beliau mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Awalnya, PAN ini dibikin sebagai partai nasionalis yang sangat inklusif loh, merangkul semua kalangan, para reformis, akademisi, sampai kelompok modernis beragama. Momen ini jadi penanda penting transisi beliau, dari yang tadinya demonstran jalanan yang vokal, berubah wujud jadi politisi formal. Masuk ke bagian keempat, Kingmaker dan amandemen konstitusi.
Di pergantian milenium, Amin Rais ini ibaratnya lagi pegang kendali kekuasaan institusional yang super besar. Di pemilu bebas pertama tahun 1999, partainya sendiri, PAN, sebenarnya cuma dapat sekitar 7% suara aja. Nggak terlalu besar kan? Tapi justru disinilah kejeniusan strategi politiknya main. Amin jadi otak di balik pembentukan poros tengah, semacam koalisi dari partai-partai berbasis Islam. Dengan modal suara yang nggak dominan itu, manuver ini berhasil bikin beliau jadi kingmaker sejati. Beliau sukses menaikkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jadi presiden, ngalahin Megawati yang padahal partainya dapat suara terbanyak waktu itu. Dan sebagai bagian dari kesepakatan politik yang cerdik ini, Amin dapat posisi super strategis, yaitu jadi ketua MPR. Nah, sebagai ketua MPR dari 1999 sampai 2004, jujur aja, warisan Amin Rais ini nggak bisa kita kesampingkan. Beliau memimpin serangkaian amandemen UUD 1945 yang benar-benar merombak total sistem negara kita jadi negara demokrasi modern. Berkat tangan dinginnya di MPR waktu itu, hari ini kita bisa ngerasain milih presiden secara langsung, adanya batas masa jabatan presiden maksimal 2 periode aja, sampai lahirnya Mahkamah Konstitusi. Bayangin aja, setiap kali kalian datang ke TPS buat nyoblos presiden secara langsung, kalian itu sebenarnya lagi ngejalanin sistem demokrasi yang ikut beliau rancang 2 dekade lalu. Tapi hal yang paling menarik dari periode ini adalah pas kita lihat hasil pemilu 2004. Di Pilpres langsung pertama, yang ironisnya ikut beliau perjuangkan sendiri, Amin Rais maju sebagai calon presiden. Terlepas dari betapa besarnya jasa beliau mengubah konstitusi kita, ternyata popularitas elektoral langsungnya di mata rakyat cukup moderat aja. Beliau finish di urutan keempat dengan cuma meraup sekitar 14,65% suara. Waktu itu, rakyat ternyata lebih milih sosok baru kayak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini ngasih lihat kalau pemilih kita saat itu udah mulai milih berdasarkan pesona individu ketimbang cuma ngelihat mesin partainya doang. Bagian kelima, oposisi abadi dan partai umat. Ini adalah titik balik di mana beliau pelan-pelan menepi dari kekuasaan arus utama dan balik lagi ke akarnya sebagai seorang oposisi. Seiring berjalannya waktu, Amin ngerasa PAN, partai yang susah payah dia bangun dari awal, udah mulai melenceng dari idealisme reformasi dan dinilai terlalu nyaman merapat ke status quo pemerintahan Jokowi. Karena ngerasa udah beda prinsip dan ada friksi di internal partai, akhirnya di tahun 2020 beliau ngambil langkah berani. Beliau milih keluar dari PAN. Nggak lama setelah itu, beliau mendirikan Partai Umat, kendaraan politik baru yang haluannya lebih konservatif. Misinya jelas, pengen bikin wadah baru yang benar-benar sejalan sama visinya, yaitu tetap bersikap kritis dan jadi oposisi buat penguasa. Dan kalau kita dengerin narasi Partai Umat dan Amin Rais hari ini, kritiknya masih sama pedesnya loh kayak zaman 90-an dulu. Dari data-data terbaru, beliau keras banget nyorotin soal anjloknya jumlah kelas menengah kita dari 57 juta turun ke 47 juta orang. Beliau juga nuntut supaya pasal 33 UUD 1945 dijalankan secara penuh dan ngeritik habis-habisan dominasi asing sama oligarki di sektor tambang kita. Buat beliau, Indonesia ini ibarat angsa bertelur emas, tapi sayangnya keuntungan itu nggak dinikmatin sama rakyatnya sendiri. Nah, konsistensi sikap anti kemapanan yang udah mendarah daging inilah yang ngejelasin kenapa beliau tanpa ragu ngelontarin kritik tajam soal isu Prabowo dan Teddy yang kita bahas di awal tadi. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan penutup ini. Ngelihat jejak langkah seorang Amin Rais itu ibarat ngelihat dua sisi koin dalam sejarah bangsa kita. Di satu sisi, nggak bisa dipungkiri, beliau adalah intelektual berani yang sukses meruntuhkan kediktatoran dan jadi arsitek sistem demokrasi yang kita nikmatin hari ini. Tapi di sisi lain, manuver dan retorikanya yang tajam sering banget bikin publik terbelah dan menuai kontroversi. Jadi kalau menurut kalian gimana? Di mana kalian bakal naruh nama Amin Rais dalam buku sejarah kita? Apakah warisan besar demokrasinya melampaui pernyataan-pernyataan yang provokatif saat ini? Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Makasih banyak udah ngikutin bahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.